Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Against the Sky Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, Tan Yun dan Nanggung Yukin mulai bertarung. Tan Yun telah mengeluarkan formasi pedang Dewa Hongmeng. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Tan Yun berdiri di udara, senyum kejam tergambar dari sudut mulutnya yang berdarah. Bocah sialan, kau melukaiku dengan pedang. Hari ini, aku akan menghancurkan tubuhmu. Mata Nanggung Yukin semakin dingin. Aku putri dari dinasti suci Nanggong yang bermartabat. Kamu berani mempermalukan diriku. Hari ini aku akan memotong lidahmu. Tan Yun menutup telinganya dan berteriak, penjara kayu. Tiba-tiba di tengah kekacauan terdengar lolongan dan aura pembunuhan yang menggelegar menyelimuti Nanggung Yukin. Nanggung Yukin tiba-tiba melihat ke langit, melihat kekuatan kayu seperti piton hijau dalam kekacauan, menonjol dari kehampaan, terjalin menjadi gedung pencakar langit raksasa seperti kilat dan meraihnya secara vertikal. Nanggung Yukin merasa bahwa tangan raksasa itu telah mengunci dirinya dan dia tidak bisa bersembunyi. Kekuatan mematikan yang melonjak dari tubuhnya berwarna hijau legam, seperti penyihir yang turun ke dunia fana, menuangkan kekuatan mematikan ke pedang terbang atribut kematian. Dia melambaikan pedang di tangan kanannya, dan tiba-tiba cahaya pedang setinggi 30 kaki naik ke langit, lalu menebas telapak tangan raksasa itu. Gelombang kekuatan kayu di telapak tangan raksasa mematahkan ratusan helai sekaligus. Dalam tatapan Nanggung Yukin yang luar biasa, telapak tangan raksasa itu memegangnya erat-erat, hanya memperlihatkan kepalanya. Itu bukan kekuatan kayu biasa. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menahan pedangku. Efek formasi, di bawah hukum wilayahmu sendiri, kekuatan kayumu itu telah ditingkatkan setidaknya 10 kali lipat. Kamu salah, bukan 10 kali, tapi 11 kali, Tan Yun berkata dengan dingin. Matilah. Tiba-tiba, gedung pencakar langit raksasa mulai menggeliat dan menyusut, dan Nanggung Yukin sepertinya akan hancur sampai mati. Kekuatan sejumlah kayu kecil ingin membunuh orang suci ini, tiba-tiba aura yang kuat terpancar dari tubuhnya. Di tengah raungan, tangan gedung pencakar langit raksasa itu terkoyak, dan Nanggung Yukin yang penuh dengan kekuatan maut melangkah ke pedang terbang lalu melayang ke langit. Sutra kenaikan jiwa. Tiba-tiba aura kuno dan agung keluar dari tubuh Yukin. Segera auranya naik. Aura tak terlihat memutar ruang di sekitarnya. Pemurnian jiwa tingkat pertama. Ekspresi Tan Yun tiba-tiba berubah. Dia menilai dari aura Nanggung Yukin pada saat ini dia meningkatkan kekuatannya ke tingkat pertama alam pemurnian jiwa. Kemudian Tan Yun menjadi lebih serius. Dia merasakan nafas Nanggung Yukin dan dia telah mencapai tahap kedua dari alam pemurnian jiwa. Tan Yun, kamu bisa mati di bawah metode rahasia istana jiwaku, dan kamu akan mati tanpa penyesalan. Nanggung Yukin tiba-tiba menampar Tan Yun dengan tangan kanannya. Dalam sekejap, kehampaan radius 200 kaki bergerak seperti air mendidih. Tangan raksasa setinggi 10 kaki yang dipadatkan oleh kekuatan maut menampar Tan Yun dengan cepat. Kecepatannya sangat tinggi sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak. Tan Yun berdiri di udara dengan kekuatan spiritual emas mengalir di lengannya. Telapak tangannya membawa bola kekuatan spiritual emas dengan diameter 3 kaki. Tiba-tiba diluncurkan menuju telapak kematian raksasa yang menyerangnya. Saat bola cahaya kekuatan spiritual bertabrakan dengan keras, telapak tangan kematian raksasa itu seperti putaran matahari keemasan yang meledak terbuka, dan untaian bilah angin kekuatan spiritual emas mengamuk di kehampaan. Langkah Dewa Hongmeng. Ekspresi Tan Yun serius. Tubuhnya jatuh, tidak bisa bergerak, dan dipukuli oleh tangan kanan raksasa kematian di bahu kirinya. Segera bahu kiri Tan Yun meledak, daging dan darahnya berterbangan ke seluruh tubuh. Dia jatuh dari platform tinggi seperti meteor. Di tengah suara pahatan yang tumpul, platform tinggi bergetar, dan di luar formasi pedang ilahi Hongmeng, Dan Tai Xuanzong, Ruyan Wuji, Su Geyu, Zhong Wuxiao, bahkan semua orang menjadi tegang. Semua orang tidak tahu apakah Tan Yun atau Nanggung Yukin yang jatuh. Di dalam formasi pedang, Tan Yun mengeluarkan seteguk darah, berdiri dengan gemetar dari tanah dan naik ke udara lagi dengan rambut yang acak-acakan. Tubuh yang kuat, kamu tidak mati, Nanggung Yukin mengerutkan kening.
Bagaimana aku bisa mati jika aku tidak membunuhmu? Tan Yun berteriak mengerikan seperti hantu. Kematian akan datang dan kamu berani mempermalukan orang suci ini. Suara Nanggong Yukin terpotong oleh serangkaian raungan pembunuh. Tiba-tiba dalam kehampaan yang kacau, kekuatan emas dengan diameter 10 kaki, seperti ada puluhan ribu kesengsaraan penghancur dunia, dengan kekuatan merobek kehampaan menuju Nanggong Yukin. Segera setelah itu, kerucut es biru sepanjang 3 kaki di kehampaan datang ke Nanggong Yukin. Pada saat yang sama, lautan api dengan radius 3 li muncul di langit. Dan lautan api berubah menjadi ular sanca api sepanjang 100 kaki, meluncur turun dengan kecepatan tinggi, dan setelah memblokir semua sisi, tiba-tiba bergegas menuju Nanggong Yukin. Saat ini, kekuatan tanah di langit seperti lapisan awan gelap coklat setebal 100 meter, menyelimuti Nanggong Yukin membentuk gunung coklat setinggi 300 meter. Nanggong Yukin mencibir, emas, kayu, air, api, dan tanah, masing-masing atribut lebih dari 10 kali lebih kuat. Dia menginjak pedang terbang dan tubuhnya terjalin dengan kekuatan maut dan kekuatan spiritual. Kecepatan bergeraknya sangat cepat, sehingga dia terbagi menjadi 3 pada saat yang sama. Seolah-olah 3 dari dirinya muncul dalam kehampaan. Sementara pergelangan tangannya berputar dengan cepat, serangkaian lampu pedang hitam yang panjangnya ratusan kaki seperti kelopak hitam mekar dari sekelilingnya, menelan kekuatan emas puluhan ribu kaki. Saat dia melakukan sutra kenaikan jiwa, kekuatannya telah meningkat ke tingkat kedua alam permurnian jiwa yang menakutkan. Kekuatan dari setiap cahaya pedang yang dia perlihatkan cukup untuk dengan mudah membunuh seorang biksu di alam jiwa janin, dan cukup untuk melukai seorang kultivator di alam pemurnian jiwa. Diiringi dengan suara emas dan besi yang berpotongan, kekuatan emas setelah terkena pedang maut runtuh tak terlihat. Dalam suara ledakan yang tajam dan tumpul, es biru yang pecah melesat ke segala arah. Tapi itu adalah es berbentuk kerucut yang diubah oleh kekuatan air. Itu terkoyak dalam serangan cahaya pedang Nanggong Yukin dan berubah menjadi tembakan es yang hancur di seluruh langit. Ketika Nanggong Yukin memotong ular piton api yang membombardirnya di segala arah, Tan Yun tiba-tiba berubah menjadi ular api dengan panjang puluhan ribu kaki di kehampaan. Sangkar pedang dengan radius 50 kaki memenjarakannya. Suara keras terdengar. Puluhan ribu pedang api kedap udara yang telah mengepung Nanggong Yukin dengan kejam ditembakkan ke arahnya. Pergi untuk orang suci ini. Mata Nanggong Yukin semakin dingin, dan ketika lengannya tiba-tiba terbuka di kedua sisi, kekuatan maut yang jahat seperti gelombang hitam besar menyapu ke segala arah. Kemanapun dia pergi, pedang api dengan pegangan yang telah meningkatkan kekuatannya 11 kali meledak ke udara satu demi satu. Sebelum Nanggong Yukin menghela nafas, puncak raksasa kekuatan bumi setinggi 300 meter melesat ke arahnya tanpa peringatan. Nanggong Yukin tidak bisa mengelak, memegang pedang di tangan kanannya dan mengayunkannya ke arah langit di atas kepalanya. Tangan kirinya yang tampak lembut mendorong ke arah atas kepalanya dengan keras, mengenai ujung bawah serangan Tan Yun. Pada saat tangan kanan Nanggong Yukin mencabut pedang terbangnya, telapak tangan kanannya mengeluarkan kekuatan spiritual yang mempesona. Dan setelah menghantam bagian bawah puncak dengan seluruh kekuatannya, dalam sekejap puncak raksasa setinggi 300 meter itu robek. Nanggong Yukin menginjak pedang terbang dan menghentikan tubuhnya yang akan jatuh. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menakjubkan dari langit, seperti hantu yang menangis dan serigala yang melolong. Itu seperti iblis yang menghadiahi dunia, dan suara iblis menelan segalanya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ketika Nanggong Yukin mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan di langit, dia sangat terkejut. Di atas kepalanya, mulut raksasa yang dibentuk oleh kekuatan angin muncul, seperti binatang yang membuka taringnya. Di dalam mulut hantu angin dengan diameter 300 kaki, ada bilah angin besar yang penuh kekuatan untuk merobek segalanya. Sekarang, saat Tan Yun memasuki tingkat ke-9 dari alam jiwa janin, dia telah menggunakan kekuatan mulut angin ajaib yang 10 kali lebih kuat daripada saat dia berada di tingkat ke-8 alam jiwa janin. Kamu siapa? Mengapa kamu tidak hanya bisa menggunakan kekuatan atribut emas, kayu, air, api, dan bumi, tetapi juga bisa mengendalikan kekuatan angin? Wajah Nanggong Yukin tampak memucat. Nanggong Yukin terkejut bukan karena kekuatan Tan Yun, tapi karena bakat Tan Yun. Seperti yang kita semua tahu,
biksu yang dapat mengendalikan kekuatan emas, kayu, air, api, dan bumi adalah biksu yang paling berkualitas, yang menunjukkan bahwa biksu tersebut memiliki 5 jenis jiwa janin. Tetapi mereka tidak akan pernah bisa mengendalikan kekuatan angin atau atribut lainnya secara bersamaan. Sedangkan pada saat ini, Nanggong Yukin melihat dengan matanya sendiri bahwa Tan Yun kembali menampilkan kekuatan angin. Dalam hal ini, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, apa yang membuat Nanggong Yukin semakin terkejut belum datang. Legenda petir. Dengan suara erangan rendah Tan Yun, tiba-tiba di sekitar mulut angin iblis yang besar, kekuatan guntur seperti naga yang melaju dengan cepat. Dalam sekejap mata, jarak 1000 kaki dari mulut angin iblis, ribuan kekuatan kilat seperti naga ditemani oleh mulut angin iblis turun dari langit dengan aura yang merusak dan ganas. Kecepatannya sangat tinggi, sehingga memberi Nanggong Yukin perasaan mengerikan akan pelarian yang tak terelakkan. Kekuatan angin dan guntur belum tiba, tapi aura yang kuat telah menyebabkan kekuatan kematian di permukaan tubuh Nanggong Yukin mulai runtuh. Bagaimana bisa seperti ini? Nanggong Yukin berteriak dengan putus asa. Emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur. Bagaimana kamu bisa mengendalikan 7 atribut? Apa maksudmu? Kamu harus mati. Tan Yun mengabaikan Nanggong Yukin. Dia mengakui Nanggong Yukin jauh lebih kuat dari Ruyan Chen, tapi dia sombong. Tidak peduli teknik apa yang dikembangkan Nanggong Yukin, dia telah meningkatkan kekuatannya ke tingkat kedua dari alam pemurnian jiwa. Tetapi, dia masih akan terluka parah atau bahkan mati oleh serangan Tan Yun. Tepat ketika Tan Yun mengira Nanggong Yukin akan terluka parah, dia melihat Nanggong Yukin. Ekspresinya tiba-tiba menghilang. Setelah kekuatan maut di tubuhnya langsung menghilang, dia memancarkan nafas kuno. Aliran kekuatan kuno putih susu seperti naga yang berenang mengelilinginya. Ketika pedang terbang atribut kematian di tangannya menghilang, pedang terbang seputih salju dan dalam muncul dari udara. Ini seperti pedang terbang dengan atribut kuno. Tangan kiri Nanggong Yukin ada di dadanya. Dia mengayunkan dengan sangat cepat dan tangan kanannya memegang pedang di udara untuk menciptakan lintasan misterius. Ketika serangan Tan Yun muncul ratusan kaki di atas kepalanya, tangan kiri Nanggong Yukin yang menari tercetak di dadanya, dan tangan kanannya tiba-tiba mengayunkan pedang ke arah langit. Cahaya pedang putih sepanjang 300 meter meledak dalam sekejap, seolah-olah telah menembus kehampaan dan menghancurkan ruang, membuat ruang dalam ratusan ribu meter penuh dengan retakan ruang hitam pekat seperti jaring laba-laba. Cahaya pedang putih penuh dengan aura yang kaya dan liar, seolah-olah bisa menghancurkan segalanya. Saat cahaya pedang putih menebas mulut angin iblis runtuh dalam sekejap, dan untaian bilah angin besar mengamuk di kehampaan yang kacau. Tan Yun membuka matanya lebar-lebar. Dia tidak menyangka bahwa Nanggong Yukin memiliki jiwa janin kematian dan jiwa janin kuno. Dia bahkan berpikir bahwa Nanggong Yukin akan menjadi ahli pedang yang hebat. Dia sangat akrab dengan seni pedang yang digunakan Nanggong Yukin. Itu adalah seni pedang dari mantan bawahannya, Dewa Hong Huang. Di zaman kuno, dewa bawahannya ini memimpin 2 suku dewa raksasa untuk datang ke benua hukuman surgawi, mencegah 2 dewa tertinggi menghancurkan benua hukuman surgawi. Medan perang saat itu adalah medan pertempuran para dewa. Tan Yun memikirkan pintu masuk medan perang para dewa yang dimiliki istana ilahi. Maka seni pedang kuno yang dipraktekkan oleh Nanggong Yukin pasti ditemukan di medan perang para dewa. Teknik pedang tanpa nama Nanggong Yukin benar-benar teknik pedang Dewa Hong Huang, tapi dia tidak mengetahuinya. Tan Yun mengetahui bahwa teknik pedang Dewa Hong Huang ini dibagi menjadi 3 bagian, bagian atas, tengah, dan bawah, dan setiap bagiannya dibagi menjadi 36 lapis. Dia tahu bahwa apa yang ditampilkan Nanggong Yukin adalah latihan tingkat 6 bagian atas. Meskipun hanya lapisan 6, Nanggong Yukin yang kekuatannya kini telah naik ke tingkat kedua alam pemurnian jiwa, pedang ini cukup untuk membunuh pembudidaya manapun di tingkat ketiga alam pemurnian jiwa. Sehingga itu cukup untuk mengalahkan mulut angin iblis yang masih di tingkat yang lebih rendah. Kemarahan menyebar di dada Tan Yun karena teknik mantan bawahannya benar-benar jatuh ke tangan musuh. Tan Yun menebak bahwa seni pedang primordial sudah menjadi senjata andalan Nanggong Yukin. Jika tidak, dia mungkin sudah mati di sini. Setelah itu, dalam sekejap, ribuan naga guntur bergabung menjadi naga guntur dengan radius ribuan kaki.
Arus gemilang mengalir melintasi permukaan tubuh naga guntur, dan naga guntur menukik ke bawah dengan serangkaian celah ruang tipis yang panjangnya ratusan meter menghadap ke cahaya pedang kuno. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Lanjut lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you guys.